Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di sisi lain, mendengar perkataan dari Ji Dongdong, Xiaoyan bukannya malah kesal. Melainkan dia tertawa ketika mendengar ini. Ji Dongdong tampaknya benar-benar sudah lupa tentang apa yang Xiaoyan ucapkan sebelumnya. Padahal Xiaoyan sudah memperlihatkan bagaimana dia menghancurkan formasi penghalang yang melindungi Taisu dengan begitu mudahnya. Dan jika ada formasi lain, maka itu bukan lagi menjadi masalah serius bagi dunia sensi. Jika saja Xiaoyan tidak berpetualangan jauh melintasi dunia, dia pasti tidak akan tahu bahwasanya masih banyak kultivator kuat yang berada di dunia sensi. Dan keberadaan mereka benar-benar tersembunyi. Dan sepertinya eksistensi kuat seperti mereka ini memang sengaja tidak ingin menunjukkan diri kepada dunia luar. Terlebih lagi di dalam dunia sensi yang luas. Bagaimana mungkin tidak ada orang dengan kekuatan yang sangat mengerikan? Kekuatan sang ratu saja bahkan lebih tidak dapat diprediksi oleh Xiaoyan. Setidaknya keberadaan ini pasti memiliki peran yang setara dengan sang ratu. Selain itu, bahtera besar tempat para dewa muncul adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Hal ini sepenuhnya dapat menunjukkan bahwa sang ratu dengan gila-gilaan menyembunyikan kekuatan sejati dunia sensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka sepenuhnya mampu menghancurkan istana surgawi, bahkan dengan kekuatan sang ratu, mereka sebenarnya tidak akan takut terhadap 10 Raja Roh dari istana surgawi. Bagaimanapun juga 10 Raja Roh teratas terluka parah oleh sang makhluk tertinggi. Dan kekuatan mereka tertahan cukup lama. Maka dari itu sang ratu adalah orang kuat yang tidak boleh diremehkan jauh sebelum sang makhluk tertinggi telah mati. Terlebih lagi dengan mengumpulkan semua sumber daya ke dalam satu tubuh. Bahkan jika bakat kultivasi sang ratu tidak sebaik milik Xiaoyan, kekuatan sang ratu tidak akan mungkin menjadi begitu mengerikan di bawah curahan waktu yang lama. Rencana sang ratu memiliki visi jangka panjang. Dan bahkan tujuan sebenarnya dari drama yang diatur untuk Xiaoyan adalah untuk menakut-nakuti pihak Taisu. Ini adalah permainan psikologis antara kedua belah pihak. Pada saat itu, Ji Dongdong yang merupakan tuan muda ke-12 pasti akan menarik perhatian. Dan tidak akan dicurigai jika dia mengirimkan informasi tersebut kembali kepada para petinggi dunia Taisu. Oleh karena itu, pilihan sang ratu juga sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Jadi ketika Xiaoyan mengirim tubuh avatar Yuan Shen, sang ratu sudah membuat rencananya sendiri. Meskipun beberapa pasukan dunia Taisu ini tidak bosan dengan tipu daya, jika kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan memang sangat kuat, pihak Taisu pasti akan takut dan akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidikinya. Jika tidak seperti itu, maka dengan masuk secara gegabah, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dan merugikan bagi Taisu. Pada saat ini mereka sangat ketakutan ketika mendengar nama sang makhluk tertinggi. Namun tidak hanya Taisu, tetapi dunia sensi pernah memiliki hak untuk berbicara di depan 9 dunia utama. Justru karena keberadaan sang makhluk tertinggi saat itu, maka setiap dunia pun saling memahami dan menyeimbangkan. Sehingga situasi dunia pun menjadi aman dan baik-baik saja. Itu adalah kedamaian yang tampak terjaga. Karena kekuatannya setara. Dan siapapun yang ingin bertarung, maka pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Akan tetapi setelah kematian sang makhluk tertinggi, keseimbangan antara kekuatan dunia langsung menghilang. Jelas begitu ancamannya menghilang, maka pihak Taisu pun berani mengambil kesempatan. Karena bagi mereka yang seluruh dunianya berada di ambang kehancuran, hanya dengan melakukan invasi yang dapat menghentikan kekurangan dunianya. Lupakan saja. Waktunya sudah hampir habis. Aku harus memintamu untuk berangkat, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dan saat berbicara, Xiaoyan memandangi sang ratu yang sedikit terganggu. Jika Ji Dongdong tidak melakukan gerakan mundur, dia
tidak akan terekspos. Satu-satunya cara untuk benar-benar memaksakan hidupnya hingga batasnya adalah dengan melihat apakah hal itu akan membuat Jidongdong lebih tertarik pada keinginannya untuk bertahan hidup atau tidak. Pada saat ini Xiaoyan melesat keluar dari markas Taisu dengan sebuah pukulan. Dan Jidongdong juga melontarkan pukulan secara naluriah. Pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Secara alami pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Dan Xiaoyan tidak memiliki terlalu banyak gerakan yang bagus. Karena Jidongdong sendiri bahkan tidak mempunyai kepercayaan diri untuk melakukannya. Tentu saja yang terpenting sekarang adalah Jidongdong tidak punya peluang sama sekali. Saat ini kedua tinju mereka akhirnya bertabrakan. Dan terdengar bunyi retakan. Pada saat yang sama, tiba-tiba lengan Jidongdong meledak. Dengan masih dibalut oleh baju besi dewa, darah dan daging berterbangan kemana-mana dan kini satu lengannya telah putus. Pada saat ini kelima jari Xiaoyan tiba-tiba terulur dan dia langsung menusuk dadanya. Seketika terlihat bahwa ada telapak tangan yang menyembur dari punggung Jidongdong. Tangan itu dengan leluasa mencengkram jantung emas yang berdebar dengan sangat kencang. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba menarik telapak tangannya dan membuat Jidongdong terhuyung-huyung ke belakang. Tetapi jelas bahwa ini tidak cukup untuk membunuh Jidongdong yang merupakan seorang keabadian. Pada saat ini lubang di tubuhnya pulih dengan cepat. Dan bahkan jantungnya bisa tumbuh kembali. Tentu saja setelah menerobos keabadian kaisar di langkah kelima, jantung bukan lagi satu-satunya kelemahan. Maka dari itu menghancurkan jantung tidak akan bisa memberi luka yang serius atau bahkan membunuhnya secara langsung. Apalagi ini adalah Jidongdong yang seorang tuan muda ke-12 dari dunia Taisu. Pada saat ini mata Xiaoyan bersinar dengan terang. Menghadapi Jidongdong yang pulih dalam sekejap mata, Xiaoyan harus langsung mencabik-cabiknya. Jika tidak, sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa membunuhnya. Segera Xiaoyan pun berniat untuk menghancurkan jantung di tangannya. Setidaknya jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menyakiti Jidongdong dan memberinya luka yang serius. Tidak bisa membunuh bukan berarti kau tidak akan terluka. Apalagi baju besi dewa di tubuhmu sudah terlihat sangat rusak. Dan kini kau hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk memulihkan dirimu. Ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Dia adalah seorang keabadian dari Taisu. Jika dilihat dari penampilannya, dia tampaknya belum menemukan kekuatan yang dia butuhkan dalam kehampaan laut barat ini. Jika dia tidak dapat mengisi kembali, itu bukan masalah kecil. Dengan robekan di seluruh tubuhnya, mungkin dia tidak bisa mati. Tetapi itu akan menyakitkan. Ucap sang ratu yang suaranya terlintas di benak Xiaoyan. Detik berikutnya mata Xiaoyan tiba-tiba bergerak saat mendengar kata-kata tersebut. Dan dari suara yang terlintas di dalam benaknya ini, Xiaoyan bisa merasakan kekejaman sang ratu. Ketika dia menyerang Jidongdong terus-menerus, maka tubuhnya secara bertahap mulai hancur. Kini Xiaoyan memegang sosok Jidongdong, merobeknya menjadi dua bagian dan dia menariknya dengan cengkraman yang kuat. Di sisi lain Jidongdong secara alami melawan. Tetapi saat ini, selain tidak mengendurkan kekuatannya dan darahnya membara dengan sangat liar, bahkan tampaknya dia saat ini telah mencapai puncak kekuatannya. Oleh karena itu, setiap serangan milik Jidongdong pun sama sekali tidak dapat bersaing jika di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini sosoknya hanya dapat dicabik-cabik oleh Xiaoyan secara brutal. Sekarang terlihat bahwa potongan daging melayang di kehampaan. Seperti yang dikatakan sang ratu, jika jiwa Jidongdong tidak muncul, hal itu berarti Jidongdong belum mati. Tetapi jika tubuhnya terkoyak, jiwanya belum tentu terkoyak tetapi dia masih bisa bertahan hidup. Setelah itu pada saat semua bagian tubuhnya dihancurkan, daging cincang mulai mengembun kembali. Xiaoyan pun segera menyerangnya lagi. Dan daging cincang yang baru saja dikumpulkan itu pun kembali berserakan karena pukulan Xiaoyan. Akan tetapi potongan tubuh itu masih terus pulih dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan sebelum sang ratu dapat berbicara untuk memberitahu Xiaoyan, sosok Xiaoyan terus menghancurkan tubuh Jidongdong tanpa henti. Dan tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Apakah kau ingin menghancurkan tubuhku?
ucap Jidongdong yang langsung meraung keluar. Hahaha, jangan khawatir, aku hanya perlu 2 pukulan lagi. Tubuh fisikmu sebenarnya tidak cukup kuat, tapi kekuatanmu sendiri tidaklah lemah. Aku berencana menjadikanmu sebagai avatarku, dan setidaknya dengan cara itu aku bisa memasuki wilayah Taisu. Tidak seorang pun yang berani meragukan sosok Tuan Muda ke-12. Apa pendapatmu tentang rencana ini? Ucap Xiaoyan dengan perlahan. Hahaha, itu sungguh sangat aneh. Aku adalah Tuan Muda Taisu dan jiwaku sudah terkunci. Setelah jiwaku menghilang, mustahil bagi dunia Taisu untuk mempertahankan tubuh fisikku. Ucap Jidongdong mendengus dingin. Dan dia merasa bahwa Xiaoyan sedang mempermainkannya seperti orang bodoh. Benar sekali. Terima kasih sudah mengingatkanku. Maka dari itu aku akan menjaga jiwamu. Dengan cara ini, jiwamu tidak akan menghilang dan tubuhmu dapat digunakan kembali olehku. Itu adalah pilihan yang cukup bagus, ucap Xiaoyan dengan ekspresi yang serius. Mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika Jidongdong langsung terdiam. Seolah kata-katanya ini membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Sial, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan penghancuran diri seorang keabadian kaisar, ucap Jidongdong sambil berteriak. Dia telah melihat tubuh avatar Yuan Shen milik Xiaoyan. Jadi dia memahami bahwa Xiaoyan seharusnya memiliki kemampuan yang kuat untuk merebut tubuh atau memurnikan avatar. Pada saat ini satu-satunya harapannya adalah menghancurkan dirinya sendiri. Namun dia tidak berani bertaruh bahwa jika Xiaoyan benar-benar mampu menekan ledakan diri dan menjaga jiwanya, lalu menekan jiwanya dengan kekuatan yang kuat, maka Xiaoyan pasti akan mampu mengendalikan tubuh fisiknya. Pada saat itu jika formasi penghalang pada dunia Taisu dihancurkan, itu pasti akan menjadi duri mutlak dalam invasi dunia Taisu di masa depan. Oleh karena itu Jidongdong siap meledakkan dirinya sendiri dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Dia tidak akan membiarkan Xiaoyan memanfaatkannya apalagi membuat dirinya menjadi avatar. Lalu pada saat yang sama, ketika tubuh fisiknya memancarkan gelombang energi, sang ratu yang melihat adegan ini seketika langsung mengangkat tangannya. Dan terlihat bahwa ada kotak cahaya yang menutupi seluruh ruang di sekitar Jidongdong. Segera ketika gelombang ledakan diri sosok Jidongdong keluar, gelombang itu ditekan sehingga dia tidak bisa meledakkan diri sendiri. Sial, penghalang macam apa ini? Para petinggi tidak hanya berbohong kepadaku bahwa reinkarnasi itu hanyalah orang yang bodoh. Tetapi sekarang, mereka menggunakan metode yang begitu tercela, ucap Jidongdong sambil berteriak. Dan saat ini kepalanya adalah satu-satunya bagian tubuh yang mengembun paling cepat di antara daging cincang. Pada saat ini wajah Jidongdong terlihat sangat pucat. Dan sekarang, dia dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Jidongdong sepertinya tidak punya pilihan bahkan hidup atau mati. Dan dia bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Sementara itu, Xiaoyan terus menghancurkan tubuh yang baru saja terkondensasi menjadi bentuk embrio dengan pukulan lain. Dan dia terus menghancurkannya tanpa henti. Dan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Kemudian Xiaoyan merangkul dadanya. Seolah-olah dia benar-benar akan menjadikannya avatarnya. Tapi nyatanya, Xiaoyan tidak akan mudah untuk melakukan hal itu. Dia bahkan tidak bisa merebut tubuhnya. Karena kekuatan Jidongdong memang terlalu besar. Untuk penghancuran kekuatan absolut semacam ini, meskipun kekuatan perebutan tubuhnya sangat kuat, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jauh. Dan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menyelesaikan pertarungan. Begitu pertarungan dimulai, maka citra sang makhluk tertinggi yang dimainkan sebelumnya akan gagal total. Tentu saja sulit juga untuk memurnikan sebuah tubuh. Lagi pula, teknik kendali tubuh milik Xiaoyan terlalu dangkal. Untuk mengambil sebuah tubuh yang sangat kuat, itu tidak semudah memurnikan ramuan tingkat dewa atau bahkan lebih rumit. Terlebih lagi sudah terbukti dengan sendirinya bahwa Xiaoyan saat ini kesulitan untuk menjaga jiwanya. Dan sekarang pilihan yang utama adalah menyiksa Jidongdong dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Sekalipun dia ingin mati, dia tidak bisa melakukannya.
Namun pada saat ini sang ratu mengangkat kepalanya sedikit dan segera sudut mulutnya terangkat. Hahaha, kau telah bersembunyi begitu dalam dan sepertinya kau tidak tahan lagi. Tuan muda ke-12, apakah kau ingin menyelamatkan diri? Gumam sang ratu di dalam hatinya. Dan ia sepertinya merasakan gelombang energi aneh dari kampan di sekitarnya. Pada saat ini di sekeliling terlihat ada banyak prajurit Taisu yang terus-menerus menghancurkan diri sendiri. Mereka mengelilingi Xiaoyan, tetapi tidak mampu menghentikan Xiaoyan sama sekali. Setidaknya ada 100.000 prajurit Taisu di sini. Aku harus menangani mereka dengan baik dan menjaga baju besi dewa mereka tetap utuh. Baju besi dewa ini adalah barang yang sangat bagus. Dengan cara ini, dunia sensi pasti akan memiliki sekelompok prajurit yang sangat kuat. Aku sangat penasaran. Seperti apa ekspresi dunia Taisu saat menyaksikan pertarungan yang akan datang? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Hei tuan muda, kau jangan khawatir. Aku adalah orang yang menghargai kasih sayang apalagi jika kau baik kepadaku. Aku pasti akan mengingatnya. Ini karena berkat kedermawanan Tuan Muda ke-12 Jidongdong yang memberikan dunia sensi begitu banyak baju besi dewa berkualitas tinggi. Ucap Xiaoyan lagi dengan perlahan. Berkat rangkaian kata-kata Xiaoyan, terlihat ekspresi Jidongdong sangat marah. Pada saat ini prioritas pertama Xiaoyan adalah membuat Jidongdong mulai marah. Itu karena sosok Jidongdong terlalu tenang. Meskipun penampilannya terlihat menyedihkan dari awal hingga akhir. Jidongdong terus menunjukkan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh kultivator yang kuat. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Dan dia bahkan tidak melakukan perlawanan apapun. Namun sekarang gelombang energi aneh mulai terdistorsi. Lalu pada saat berikutnya, makhluk seperti mulut besar muncul di kampan dan sosok Jidongdong pun akhirnya ditelan oleh kegelapan bersama dengan Xiaoyan. Hahaha, tidak usah terburu-buru. Aku masih memiliki banyak kejutan untukmu. Ucap Jidongdong sambil berteriak kencang. Tapi semuanya sudah terlambat. Xiaoyan saat ini hanya merasakan ketika sosoknya diliputi oleh kegelapan. Seluruh tubuhnya seperti diselimuti oleh rasa penindasan yang sangat kuat. Ayolah, ini adalah jebakan. Ucap Jidongdong sambil berteriak. Xiaoyan sebenarnya menyadari suara tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Karena untuk beberapa saat dirinya berada dalam kegelapan. Namun kekuatan yang menyelimuti semacam ini sepertinya tidak sekuat yang dia bayangkan. Setidaknya bagi Xiaoyan saat ini, itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Aku akan membawamu pergi dari Tuan Muda ke-12. Ucap sesosok yang entah dari mana. Aku harus segera keluar dari sini. Ucap Jidongdong juga meraung. Baiklah Tuan, aku akan menghentikannya. Ucap sosok lain. Saat ini status yang terakhir tidak menimbulkan keributan. Jadi di dunia seperti domain Taisu dengan kelas yang berbeda, ada pembicaraan tanpa syarat yang mematuhi perintah Jidongdong. Di sisi lain, Xiaoyan sendiri kini tiba-tiba melihat seberkas cahaya di kegelapan. Dan dia tidak tahu cara menggambarkan bagian ruang di kampan ini. Apakah ini teknik membatasi ruang? Gumam Xiaoyan. Pada saat ini pandangannya mulai kabur. Dan dia bahkan tidak bisa membedakan arah di dalamnya. Dan jelas semua ini merupakan bagian dari kemampuan teknik pembatasan. Bahkan di matanya, sosok yang terlihat pun sangat kabur. Dan dia hanya bisa membedakan perkiraan bentuk manusia. Kadang ada di kiri dan kadang ada di kanan. Bukan karena mereka bergerak, tapi itu semua hanya sebuah ilusi. Setelah merasakan ini, segera Xiaoyan langsung menepuk jubah lengan bajunya. Segera sosok tahanan roh pun terbangun karena terkejut. Pembunuh 1000 pedang, apakah kau tidak bisa memberiku waktu sedikit saja untuk istirahat? Ucap tahanan roh sedikit kesal. Tahanan roh, jangan terlalu banyak omong kosong. Cepat hancurkan formasi ini. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Pada saat ini tahanan roh tiba-tiba dimarahi tanpa alasan yang jelas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Seketika cahaya biru segera muncul di matanya dan itu melesat menuju formasi. Detik berikutnya di mata Xiaoyan, pemandangan yang tampak berputar dan kabur itu pun tiba-tiba berhenti.
Kini terlihat bahwa sosok yang tampak jauh tadi sebenarnya ada di hadapan Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan hendak bergerak, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya diikat oleh sutra merah pada beberapa titik. Mungkinkah makhluk yang bermata besar inilah yang memecahkan larangan pada baju besi dewa dan sistem pada markas Taisu? Gumam Jidongdong sambil memperhatikan keberadaan tahanan roh. Dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jidongdong pun mencoba menemukan tahanan roh. Akan tetapi sosok Jidongdong menghilang setelah menembus formasi perlindungan Taisu ini. Jidongdong menyadari bahwa ternyata sosok bermata biru itu bersembunyi di balik lengan jubah Xiaoyan. Jelas dibandingkan dengan Xiaoyan, keberadaan tahanan roh yang dapat merusak formasi larangan, maka itu akan menjadi ancaman yang lebih besar. Pada saat ini tahanan roh sendiri merasakan ada yang tidak beres. Dan dia pun berlari ke dalam jubah lengan Xiaoyan untuk bersembunyi. Temukan cara untuk menangkap makhluk bermata satu itu. Untuk sekarang, orang ini tidak dapat dibunuh. Dan ada yang salah dengan makhluk bermata biru aneh itu. Jadi dia harus ditangkap. Ucap Jidongdong yang segera bergegas. Dan pada saat yang sama, bayangan hitam muncul di sampingnya. Semuanya, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan makhluk mata aneh itu hari ini. Gunakan semua formasi penghalang yang paling kuat dan blokir dia terlebih dahulu. Kita pasti akan menangkapnya. Ucap Jidongdong. Kali ini ketika dia hendak menggeledah seluruh tubuh tahanan roh, seketika tahanan roh langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dan masuk kembali ke bagian terdalam jubah lengan Xiaoyan. Hei, pembunuh 1000 pedang, mereka ingin menangkapku. Kenapa kau malah diam saja? Padahal aku selalu mendengarkan perintahmu. Lagi pula, ini juga adalah perintahmu untuk membangkitkan kewaspadaan mereka. Jika mereka menangkapku, aku pasti akan disiksa sampai mati. Pembunuh 1000 pedang, ayo bergeraklah. Ucap tahanan roh sambil memohon. Pada saat ini tahanan roh merasa sangat tidak nyaman. Namun ketika Jidongdong mendekat, semua benang merah yang menghalangi dan membatasi sosok Xiaoyan tiba-tiba terputus. Tentu saja meskipun tubuh Xiaoyan tertahan selama beberapa waktu, benang merah ini tidak dapat sepenuhnya mengunci Xiaoyan dan sosok yang terakhir pun langsung meninju Jidongdong di depannya. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus bertanya, apakah tinjuku bersedia atau tidak? Ucap Xiaoyan sambil berteriak dengan suara yang dalam. Dan kini tatapan matanya sangat serius. Selama perjalanannya, peran tahanan roh tidak pernah diragukan lagi. Dan keberadaannya bahkan melampaui makna tubuh Yuan Shen sampai batas tertentu. Sekarang setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, tujuan sebenarnya dari sang makhluk tertinggi dan Shizun jelas bukanlah tubuh avatar Yuan Shen tetapi tahanan roh. Yang bernama bola jiwa yang fungsinya tampaknya memiliki efek mengekang kekuatan dunia Taisu secara alami. Pukulan dunia Taisu pandai dalam teknik formasi penghalang. Tapi nampaknya, jika mereka dihadapkan dengan tahanan roh, maka formasi penghalang sekuat apapun ibarat hiasan di depannya. Asalkan terkena cahaya biru dari matanya yang besar, formasi apapun pasti akan runtuh. Kemampuan tahanan roh ini memang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan pun merasa sulit dipercaya. Ini bukan lagi masalah bakat, akan tetapi sosok tahanan roh sendiri memang terlalu kuat. Dan pasti ada rahasia tersembunyi di balik keberadaannya. Sebelumnya dia sepertinya telah melupakan sebagian besar ingatannya. Dan dia bahkan sepertinya bukan berasal dari dunia sensi. Namun belakangan ini, Xiaoyan mengetahui bahwa sosok tahanan roh ini merupakan mata salah satu bawahan sang makhluk tertinggi yang bernama Daji. Sampai sejauh ini, identitas tahanan roh sangat aneh. Dan pencapaiannya dalam teknik formasi penghalang sangat mencengangkan. Pada saat ini dalam kehampaan yang luas, kedua tinju bertabrakan dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu bergetar. Tetapi karena tidak ada referensi di dalam kehampaan, sepertinya kekuatan tersebut tampak tidak terlalu menakutkan. Namun nyatanya kekuatan tabrakan dari keduanya begitu dahsyat, hingga mampu menghancurkan sebuah bintang. Kekuatan aneh tersebut tidak seperti kaisar yang biasanya, tetapi lebih seperti kekuatan yang telah dipinjam melalui metode rahasia. Sekarang, Xiaoyan benar-benar harus melindungi tahanan roh. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.